Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi untuk belajar menghitung uji perbedaan dua kelompok. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar menghitung validitas, reliabilitas, kemudian normalitas dan homogenitas, saatnya kita masuk ke salah satu contoh uji hipotesis, uji perbedaan dua kelompok. Nah, biasanya uji perbedaan dua kelompok ini digunakan untuk penelitian eksperimental. Nah, uji perbedaan dua kelompok yang tidak saling berkaitan dalam program SPSS menggunakan uji independent sample t-test. Nah, jadi uji perbedaan itu ada beberapa macam. Salah satunya ini pakai independent sample t-test. Nanti kita juga akan belajar untuk uji perbedaan pada untuk pretest dan post-test. Nanti pakai Pirate sample t-test. Nah, untuk hasil uji independent sample t-test ini ditentukan oleh nilai signifikansinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Nah, nilai signifikansi total lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Sedangkan nilai signifikansi total lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kemudian ini ada salah satu contoh uji perbedaan dua kelompok. Mari kita simak. Kita besarkan lagi. Nah, sebuah penelitian eksperimental yang dilakukan oleh guru kelas 5 MI Al-Ikhlas di Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk mengetahui apakah metode eksperimen lebih efektif dibandingkan dengan metode demonstrasi dalam pembelajaran fikih pokok bahasan kurban. Untuk itu, guru melakukan eksperimen pada dua kelas, yakni kelas 5A sebagai kelompok eksperimental diajar dengan metode eksperimen dan kelas 5B dijadikan sebagai kelompok kontrol yang diajar dengan metode demonstrasi. Kedua kelas tersebut sama-sama diajar selama 4 kali pertemuan dengan topik yang sama dan kemudian dites dengan menggunakan alat yang sama. Nah, jadi ini syaratnya kalau di penelitian eksperimen ya, yang membedakan hanya variabel terikatnya, yaitu metode pembelajaran. Jadi, pada kelompok eksperimen tadi dengan metode eksperimen, kelompok kontrol metode demonstrasi. Nah, kemudian sama-sama juga diajar 4 kali pertemuan, topiknya sama, dites dengan alat yang sama, kemudian juga harus diajar dengan guru yang sama. Hasil tes pasca perlakuan adalah sebagai berikut. Ini adalah nilai siswa setelah diberi perlakuan untuk kelas eksperimen ini dengan metode eksperimen, untuk kelas kontrol dengan metode demonstrasi. Ini nilainya. Kemudian berdasarkan data di atas, tugas Anda adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan uji normalitas terhadap hasil penelitian tersebut. Jelas uji normalitas ini adalah uji prasyarat. Jadi uji apapun yang akan kita lakukan harus dicek dulu apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua, hitunglah dan temukan nilai t-test dari kedua nilai X dan Y tersebut dengan menggunakan program SPSS. Nah, sekarang kita lakukan uji T untuk mengetahui adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi pertama kita buka SPSS dulu, kemudian variabel view. Yang pertama kita isi dengan kelas, desimalnya 0, values. Oke, jadi untuk values ini kita isi value 1, labelnya ini adalah metode kelas eksperimen dulu ya, eksperimen.
atau yang disimbolkan dengan X, klik Add, kemudian 2, labelnya adalah kelas control, metodenya ya, metode demonstrasi atau disimbolkan dengan angka dengan huruf Y. Klik Add, kemudian OK. Untuk kolom kedua adalah nilai, desimalnya 0, kemudian datanya adalah skill. Untuk yang pertama tadi nominal, kemudian data view. Nah, data view ini kita masukkan datanya tadi. Oke, jadi kita ketik dulu 1. Ini 1 artinya adalah kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan metode eksperimen. Kita ketik 1 sesuai dengan jumlah siswanya, 30, kemudian 31 kita lanjutkan dengan angka 2 yang artinya adalah kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan metode demonstrasi. Jumlahnya 30 siswa sama, jadi total jumlah siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian ini adalah 60. Oke, kalau sudah, kita pindahkan datanya. Kelas eksperimen kita copy. Kemudian untuk kelas kontrol, kelas kontrol kita juga copy. Pada angka 2 ya. Nah, kalau sudah datanya sudah terinput semua di SPSS, kita langsung lakukan analisis. Yang pertama kita akan lihat dulu apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Jadi caranya klik analyze, kemudian non-parametric test, ligasi dialog, kemudian kita pilih one sample, KS. Nah, nilai, kita masukkan ke tes variable list karena yang akan kita uji distribusi normalnya hanya pada nilai siswanya saja. Jadi kemudian kalau sudah klik OK. Nah, ini hasilnya kita lihat di async to tail hasilnya 0,2. Jadi 0,2 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi data nilai siswa tersebut berdistribusi normal. Nah, kalau kita sudah tahu nilainya berdistribusi normal, maka kita bisa lanjutkan dengan melakukan uji independent sample t-test. Jadi klik compare mean, kemudian independent sample t-test. Nah, untuk tes variabel kita isi dengan nilai, kemudian kelas kita masukkan ke grouping variabel, define group, kita isi grup 1 dengan angka 1, grup 2 dengan angka 2, kemudian klik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, selesai. Jadi ini adalah hasil t-testnya. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Nah, kita lihat tadi di sini, jadi nilai signifikansi to tail lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kalau lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kita kembali ke hasilnya tadi. Kita lihat pada kolom ini ya, fit to tail. Hasilnya adalah 0,000. Nah, jadi karena 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol yang diajar dengan metode demonstrasi dan kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan metode eksperimen. Oke, jadi hasilnya dilihat pada kolom seek to tell. Ya, demikian tutorial menghitung perbedaan antara dua kelompok dengan uji independent sample t-test. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji perbedaan juga pada satu kelompok. Jadi nanti contoh soalnya ada kelompok yang diajar dengan sebuah metode, kemudian nanti kita akan melakukan tes dan post test. Okay.